Udah. Gua kan mau gimmick. Mau nggak sampean nih. Kembali lagi di Midnight Live. Masih bareng Otong Setiabudi. Yang belajar suara kayak gini. Cocok nggak? Muka kayak gini, imut gini emang nggak cocok suara berat. Mending kita belajar langsung aja nih. Mengenai seni olah suara. Oh, bisa dong. Ini orang tepatnya nih. Ini dia, Rio Wicaksono. Iya, Mantep bang. mantep ya? Mantep. Grogi gua. Suara lu udah mantep bang. Ah, masa sih? Dia bilang jajaran genjang. Duduk. Oke. Rame banget nontonnya kayak di GBK. Iya. Kan budget kita cuma pego. Oh, pantesan satu orang gocap. Iya. Ya? Gimana, sehat ya? Alhamdulillah dong, sehat. Sore nih begadang lagi nih. Kemarin habis begadang kan? Iya, begadang lagi, timnya kalah lagi. Kan katanya boleh begadang asal timnya jago. Timnya kalah. Iya. Iya. Kadang-kadang kita dikasih harapan terus. Iya, Bang. Kalah lagi. Kalah lagi. Tapi lu masih optimis nggak? Kalau kata Declan Rice kan it's not done. Iya. Cuman jujur sih kayaknya juara 2 lagi dah. Arsenal emang juara 1 untuk urusan juara 2. Iya. Jujur berat. Per-peran aja lah ya. Iya. Per-peran aja lah. Rio ini kemarin wawancara langsung pemain Arsenal. Aaron Ramsey. Betul. One on one gua. One on one. Sama kayak gua malu nih. Kayak gua melu. Jadi lo wawancara Aaron Ramsey, gua wawancara lo. Secara nggak langsung gua wawancara Aaron Ramsey. Enggak sih. Oh, enggak. Udah pulang orang iya, ya. udah Udah pulang. Iya. Kemarin event apa sih lo bisa wawancara Aaron Ramsey? Jadi kan kemarin emang acara officialnya Arsenal Worldwide Jakarta. Kebetulan gua dikontak untuk pre-match show bareng Aaron Ramsey one on one. Wih. Nah, ketika gue ngobrol sama dia kan kita gini nih, persis banget gue di kanan dia di kiri, dan ada penonton, jadi pandangan gue antara ke Ramsey-nya dan ke penonton. Di belakang LED-nya gede banget. Iya, iya. Gue baru nyadar kalau ternyata di belakangnya itu tulisan pre-match with Aaron Ramsey and Rio Wicaksono-nya gede banget. Seimbang bang nama gue. Apakah ini salah satu pencapaian lo juga nih? Lumayan ya, Iya ya? lumayan. Iya. Mau gue banggain ke nyokap, tapi nyokap nggak ngerti bola. Iya. Lo wawancara Aaron Ramsey, dia bisa bahasa Inggris nggak sih? Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Terus dia pendapatan dia, pendapatan dia, duit dong gede. Pendapatannya gede. Pas abis main nonton match kalah dong. Dia gimana Kalah. tuh dia? Dia waktu pas nonton sih, sebenarnya kan kita nontonnya di tempat yang sama. VIP itu Iya, kan, yang di beanbag itu. Betul. Ada di belakangnya beanbag ada sofa-sofa gitu lah. Terus dia sama istrinya. Dia waktu pas nonton menit 20-30 udah gini nih. Udah gitu sepanjang pertandingan. Bener kalah. Iya udah bete juga. Gue nanya sama dia kan, prediksi skornya berapa. Dia sempat bilang emang 2-1. Ternyata buat City. Iya kebalik. Mending gak usah prediksi dah. Iya. Lo sejak kapan sih lo cinta banget sama Arsenal? Sejak kapannya mungkin dari era sekolah kali ya. Era-era pemainnya siapa aja tuh? Waktu itu gue doyan tuh sebelum eranya si Invincible yang terakhir kali juara itu. Iya. 2004 Itu masih SBY tuh. Iya bener. Iya. Terus Sebelum itu kenapa? Karena dulu kan kebanyakan teman-teman di sekolah gue sukanya kan MU. yoi. Dan menurut gue waktu itu musuhnya MU adalah Arsenal. Iya. Jadi tuh gue nyari siapa nih musuhnya si klub teman-teman gue ya. Arsenal lah. Dari situ ternyata beneran jadi suka. Yoi. Akhirnya sempat ngerasain dia juara juga dong. Sempat cuman sekali. Euforia. Sekali. Lo pemain yang paling lo idolain di The Gunners siapa? Yang dulu apa Sampai sepanjang masa sepanjang lah. masa.
Masih Thierry Henry lah ya. Iyalah semuanya gitu ya. Standar lah Thierry Henry. Ini Bakari Sakna nih temen gue. Doyannya Bakari Sakna karena bek kanan dia bilang. Iya. Jadi ngomongin Arsenal. Kan lu juga Gunner Gue soalnya. juga Gunner, jelas itu, nggak masalah. Ini penonton yang suka sama City juga dari tadi ketawa-ketawa. Iya. Sian banget tuh 2 orang. Tottenham semua dulu. Oh iya. Kita ngomongin VO Talent. Wah, Vio Talent. Ini udah ratusan iklan. Betul. TV dan radio dan digital. Betul. Berapa iklan? Ratusan. Nah. Itu iklan dalam iklan. Iklan. Nih biar dia penonton pada ini nih. Lo coba satu produk, cuman tanpa nyebutin produknya apa? Suatu produk tanpa nyebutin Iya, produknya. yang pernah lo isi. Gue sebenarnya kalau misalkan disuruh kayak gini agak bingung karena kebanyakan tuh tagline. Oh ya tagline, sorry tagline. Yang dimana kalau tagline nyebutin produk, Pak. Oh iya ya. Iya. Yang berapa lapis gak? Apapun makanannya juga bukan sih ya. Iya. Oh, gue pernah ini. Sebuah restoran franchise ayam. Pasti dari ini. Nah itu. Pasti dari ini. Apaan tuh ya? Oh iya. 3 huruf juga. Oh, ketebak itu. Iya. Iklan sini juga. Lo berapa lama menggeluti dunia VO Talent? 2007 atau 2008 lah gue agak lupa. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berapa belas tahun tuh? Banyak lah. Wah panjang juga. Iya banyak. Ratusan ya? Sebenarnya gue nggak ngitung tepatnya berapa. Cuman kalau misalnya diingat-ingat sih ratusan kayaknya mah nyampe ya. Karena dari zaman itu sampai sekarang pun kadang-kadang brandnya juga tetap sama. Misalkan ada brand mobil yang dulu gue pernah ngerjain iklannya. Sekarang dia ada varian baru, terus pakai gue lagi. Itu juga ada gitu yang mungkin gue ngitungnya itu satu brand lah gitu. Repeat order tuh ya? Alhamdulillah. Iya. Kemarin Bimoki sempat kesini ya. Dia kan VO Talent juga. Betul. Dia Dia dari keluarga dia. Bapak Sekeluarga ibunya ya? juga talent VO. Lu juga kan abang lo? Ya iya sih. Kakak gue doang. Dia udah mulai film. Lu pernah film nggak ditawarin atau apa gimana? Belum sih. Walaupun voice actor yang emang dubbing sama yang komersial itu beda banget menurut gue. Letak kesulitannya ya, maksudnya dua-duanya pasti ada letak kesulitannya masing-masing. Tapi kalau dubbing itu tuh kayak lu mesti ada actingnya. Wah. Ya kan, maksudnya oke, orangnya nggak kelihatan, suaranya doang. Tapi kan meragainnya juga harus pakai Oh iya kadang-kadang. body language kan. Nah, Iya. karena kita ketika rekaman itu pasti kita bermain nih badan, walaupun orangnya atau badannya nggak kelihatan. Karena kalau nggak keluar, nggak main, emosinya nggak Iya sih. keluar. Kalau suara kayak gue gimana kira-kira? Bisa. Serius loh? Ada lahannya, Pak. Ada lahannya? Ada lahannya. Maksudnya orang-orang yang ketika lu pandai berbahasa Inggris pasti nilai plus. Begitupun bahasa-bahasa daerah. Dialek-dialek misalkan lu jago bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu semua ada porsinya. Bahkan ada temen talent VO juga, yang sekarang gue juga udah jarang ketemu sih. Suaranya dia dibilang bagus enggak, tapi apakah jobnya ada? Ada. Dia pernah jadi apa? Pocong. Wah. Gue kok pocong bisa ngomong ya? Iya beneran tapi. Seketi. Pocong ngomong masih bisa, tos yang nggak bisa. Iya juga. Bener lagi ini. Sama diajak main bola kagak bisa dia. Loncat doang. Karena kan sebelum main bola sweet banget. Terus emang tiap karakter ya emang punya pasarnya masing-masing ya? Masing-masing. Bahkan orang yang cadel aja, yang cacat vokal, itu ada porsinya juga. Jadi tenang aja. Tenang. Lu kan mau banyak bisanya. Kayak Black Mamba. Lu ngawalin ini dari pas masih penyiar radio ya? Betul. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah gue tuh tidak pernah mengirimkan sampel suara sebenarnya pada saat awalnya. Jadi kan cara kerja talent VO yang dulu adalah kita ngirimin sampel suara kita ke studio. Nah, jadi waktu itu gue diminta untuk ngirimin sampel suara sama sebuah studio yang sekarang pun masih ada, namanya Katukat Studio, shout out karena gue berhutang budi banyak lah sama studio tersebut. Jadi waktu itu ada seorang produser yang hubungin gue dari studio itu. Halo Rio, ini aku dapat nomornya dari ini nih, gini. Kamu boleh tolong kirimin sampel VO dong. Ini email aku ya, gitu.
pada saat itu gue masih anak baru di radio, jadi gue masih bingung gitu loh, gue mau minta tolong sama operator gue nggak enak. Senior. Iya. Gue mau bacain skrip gitu yang, aduh gue bingung lagi mau bacain yang mana ya. Singkat cerita, nggak gue kirim. Beberapa minggu kemudian, si orang ini nelpon gue dan langsung nanyain jadwal. Kamu kalau misalkan di tanggal sekian hari ini, bisa nggak jam segini gitu. Terus gue pikir, wah sikat aja kali ya. Bisa mbak? Oke. Nah, dari situlah mulai akhirnya job-job lain pun berdatangan. Gitu. Jadi sebenarnya gue nggak pernah kayak ngirimin sampel VO, ini suara saya, terus tunggu job gitu. Kayak ngirim CV nggak pernah itu ya, bukan kayak gitu ya. Orang udah nilai, mungkin udah tahu duluan ya. Lu kan Tapi penyiar. pada saat itu kan enggak juga lah, maksudnya nggak semua penyiar bisa voice Oh over. iya juga ya. Betul. Abang lu juga voice over kan? Betul. Abangnya Iya. semi seringan. Kemudian bass. Ya maksud gua gini. Oh gitu. Gini. Dia kan voice over juga. Voice over Lu juga. punya konten suara sokap. Karena karakter suara lo berdua Iya. sama ya kan? Iya, Hampir mirip, sama, Kak. mirip-mirip. Betul. Orang kadang-kadang susah bedainnya. Boleh spill dong. Ini bedainnya gini loh. Ini minta live doang nih, spesial nih. Jadi waktu itu bahkan kita pernah VO iklan sebuah men's care, sabun cuci muka cowok. Talentnya gue sama dia. Hah? Jadi kayaknya si agensinya tuh emang iseng. Dan gue gak ngerti gimana kliennya approve lagi. Waktu itu iklan radio ngomong-ngomong. Jadi kita tuh dialog. Nah di situ menurut gue kayak oh sebenarnya ngebedain gue sama Sam itu di bagian ininya. Sam itu sebenarnya lebih rendah, low-nya lebih tebel. Sedangkan gue agak lebih tinggi. Tapi ketika misalkan yang rendah nih yang tinggi, kan lo ada intonasi. Pasti kan yang rendah akan naik ke atas, begitupun yang tinggi akan turun ke bawah. Di tengah situlah ketemunya, yang dimana kemiripannya lah terjadi. Gitu. Terus lo sekarang kenapa lo nggak jadi penyiar radio lagi? Berapa lama lo penyiar radio? Sampai lo mutusin, gue berhenti deh jadi penyiar radio. Hampir 20 tahun. Wih. Hampir 20 tahun. 20 tahun kurang sebulan. Wah, tanggung tuh. Udah balik lagi dah. Ya. Kan kontraknya nggak bisa diperpanjang sebulan doang. Iya. Jadi lo berhenti? Emang udah cukup? Ina, kalau ditawarin lagi lo mau nggak? Gue nggak bilang enggak, tapi untuk sekarang kayaknya belum. Kenapa? Karena mungkin terbantu juga karena adanya podcast kali ya. Iya. Maksudnya kan banyak sekali penyiar-penyiar yang udah nggak siaran tuh, oh gila kangen banget ya siaran ya gitu. Nah, mungkin karena gue punya podcast, jadi rasa kekangenan atau kerinduannya tuh nggak yang segitunya Ya, gitu. Jadi bisa terobati lah. terobati dengan podcast. Apa duitnya lebih? Ya Bapak paham. Jadi Rio ini punya podcast nama BKR Brother. Betul. Pendengarnya sama kayak Aumania, penjuru dunia. Iya. Alhamdulillah. Betul. Kita pernah absen buat pendengar kita yang di luar Indonesia itu lokasinya di mana-mana aja sih. Banyak juga loh yang kayak di Texas ada kemarin. Di Australia itu cukup banyak. Brisbane, Perth, Melbourne gitu-gitu. Di Auckland, New Zealand juga ada. Bahkan negara-negara yang gila ini gue belum pernah nih. Norway, belum pernah. Menurut lo kenapa podcast ya bisa banyak peminatnya ya dibanding mungkin sekarang radio kan udah apa ya? Banyak pendengarnya. Biar bukan gue yang ngomong. Iya, gue kayaknya lo yang ngomong. Udah. Udah apa ya? Mungkin karena relate-nya kali ya. Maksudnya orang kan ketika ada seseorang juga yang punya cerita yang mirip kan jadi merasa relate. Dan apalagi kalau misalkan di podcast kan kita apa ya nggak ada batasan lah. Maksudnya kalau radio tuh ibaratnya berenang, radio tuh kolamnya banyak, tapi cuma cetek-cetek. Sedangkan kalau podcast lu misalkan satu kolam doang, tapi bisa dalam banget. Jadi pembahasannya bisa sedalam itu, makanya orang mungkin banyak yang kecantol mungkin. Sama kalau podcast, gue kan memang lebih ke ngobrolin tongkrongan dan sifatnya yang timeless ya, bukan ngomongin current issue. Iya. Jadinya orang mau dengerin kapan aja tuh kayak bisa-bisa aja dan relate aja gitu. Kayaknya itu sih. Sama kalau yang di luar negeri, kekangenan mereka bisa terobati dengan mendengarkan
podcast. Iya. Podcast apapun itu pilihannya ya. Gitu sih. Kalau di podcast mungkin sekarang anak nongkrong di Jakarta gimana ya gitu ya? Iya, betul. Atau kayak nih, om-om ini masih pada nongkrong aja. Iya, kayaknya begitu sih. Dad, mungkin banyak sekarang ya. Lu dari podcast ini lu bisa jualan merchandise ya? Betul. Menghasilkan Ini uang salah sekali satunya ya? merchandise BKM. Kenapa nggak dibawa buat gua? Ah, iya benar. Ya, sama Ntar gue tahu. kirimin deh. Gue kirimin. Ukurannya ada nggak? Tapi agak mahal nih 4 juta. Aduh. 5 juta. Ditanda tangan sama Molen. Iya, salah. Molen kan public figure yang dikunci ya. Instagramnya. Akun Instagramnya betul. Dari podcast memang banyak yang bisa kita explore lah jadinya. Salah satunya tadi merchandise. Dari podcast gue sempat menjadi pembicara di acara yang kayak kita mikirnya gila nih. Pantes nih kita ngomong di acara gini. Di acara Bank Indonesia, Pak. Gila. Maksudnya gue sampai kayak kebayang kita banget nih di Iya, sini iya. gitu loh. Yang ini orang tua yang dengerin yang penontonnya pada saat acara itu. Anak muda Anak sih. muda, oh. Karena memang mereka lagi ada acara, kayaknya rangkaian acara ulang tahun atau apa gitu, gue agak lupa. Jadi banyak mahasiswa yang datang. Cuman topiknya tetap topik finance dan ada deputy segala macam. Berat banget tuh ya. Iya. Gokil. Selain podcaster, penyiar radio. Udah nggak penyiar, udah pensiun. Oh ya udah, mantan. Mantap. VO Talent, dia juga punya bisnis. Wow. Rame-rame lah. F&B. Kan tadi merchandise Iya. F&B. F&B singkatan dari apa? Fashion dan busana. Wah. Food and beverages. Itu karena lo doyan nongkrong, lo bikin usaha ini, apalagi ada bar kan di Iya, betul. Blok M, salah satu kawasan Iya. gaul di Jaksel. Di Blok M di Melawai, kalau mungkin familiarnya Little Tokyo. Wih. Jadi betul sih mungkin dari nongkrong kali ya, maksudnya kebetulan kan memang joinan sama teman-teman yang lain juga. Tapi emang mungkin awalnya itu dari nongkrong dulu, emang kita suka ngobrol dan lain-lain. Gimana kalau misalkan mungkin obrolannya ditaruh di tempat sendiri kali ya, dibandingin di tempat orang lain gitu. Kalau tempat orang lain, udah mau tutup nih. Kan langsung order. Kalau ini kan lo Kalau ini kan ibaratnya cashback, kita iya. belanja dapat duit lagi ntarnya. yang gembok lo juga ya. Ada staff Pak, Iya, masa iya. kita semua Oh, iya, iya. ada staff dong. Ini kan lo punya bisnis F&B, Iya. sementara ada harga gas naik yang non subsidi, harga BBM non subsidi yang solar naik. Ada Iya. ngaruh nggak di bisnis F&B lo? Kurang lebih pasti iya lah. Maksudnya kalau dari segi daya beli orang pasti kan berpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi ya gue sih berharapnya sebenarnya semua bisnisnya bisa sehat-sehat aja. Maksudnya daya beli orang juga, ekonominya juga membaik segala macam. Tapi ini kan karena masih baru banget. Jadi gue nggak tahu ketika kedepannya daya beli masyarakat atau orang-orang yang sering ke Blok M seberpengaruh apa. Karena kalau ngomongin soal kayak indeks ekonomi kan kita udah dengar terminologi itu dari setahun lalu, Iya, 2 iya, tahun iya. lalu gitu kali kan. Nah kalau misalkan ngelihat dari traffic orang yang datang ke, nggak usah ke tempat gua deh, ke area Blok M, itu kayak nggak berkurang, rame terus aja. Iya, iya. Tempat baru pun bermunculan hampir setiap bulan kali, ada tempat kosong dikit, lahan kosong, penyewa yang lama udah enggak gitu misalkan, udah ada penyewa baru lagi langsung, tanpa lama. Lo kan salah satu tempat lo tuh malam-malam nongkrong ya. Sementara Gen Z sekarang kayak udah hidup sehat tuh. Tapi masih ngaruh nggak sih di tempat lo itu? Nah, ini menariknya menurut gue. Jadi kan gue juga setuju, bahkan ada artikelnya yang bilang kalau Gen Z itu sekarang lebih suka dengan wellness, olahraga, pagi-pagi padel gitu-gitu iya. kan, CFD, lari dan lain-lain. Nah, gue pun juga sempat ngobrol sama beberapa orang yang kebetulan umurannya Gen Z dan belum tentu mewakili semuanya ya. Iya. Menurut gue faktor kuncinya adalah apa sebenarnya? Waktu. Karena ketika kita punya duit, lu lebih punya privilege untuk punya banyak pilihan. Iya. Ketika duitnya terbatas, mungkin teman-teman lo banyak yang olahraga, lo kan ada FOMO-nya mungkin. Iya, Masa iya, gue nggak ikut dia main padel sih besok pagi? Jadinya lo harus memilih. Iya. Ketika ininya waktunya banyak, dilakuin semua. Iya.
Yakin gue dilakuin Berimbang semua. ya. Iya, berimbang. Mungkin malamnya pergi sampai malam gitu ya. Maksudnya keluar malam. Udah paginya olahraga, makan di restoran apa segala macam bisa dilakuin. Ketika pilihannya dikit, jadinya kan lo harus milih kan. Iya. Gitu. Lu nge-DJ juga ya? Iya. Apa sih musik-musik yang lo mainin? Apa ya? Mungkin kalau misalkan kayak, kan gue juga lebih sering main di tempat sendiri juga tuh. Di Blok M ada si Ratatat, ada Okami gitu. Kalau di situ sih lebih ke lagu all time hits lah. Jadi genre sebenarnya nggak terpatok ke dalam satu genre. Oh, iya. Cuman lagu-lagu yang all time hits dalam artian yang orang familiar lah gitu. Cuman mungkin versinya aja bukan versi yang asli. Ada yang remix, ada yang re-edit gitu-gitu. Next apa nih proyek seorang Rio Wicaksono? Gue sekarang, jadi gue dan kakak gue tadi si Semi, kita baru bikin channel YouTube. Nama kontennya adalah XYZ. Di YouTube-nya namanya Kincast. Kin itu kan kayak saudara-saudara ceritanya. Nah si XYZ ini kita baru selesai 1 season. Nanti di bulan Mei kita akan upload season 2. Oke. Nah konsepnya adalah, jadi kan XYZ, X, Y, Z. Kita ada tamu yang generasi X, Y-nya yaitu milenial adalah gua dan Semi sebagai hostnya, dan ada tamu Gen Z-nya. Jadi kita bukan profiling tamu, tapi lebih ngomongin topik. Topik dari pandangan X, dari pandangan Z. Nah. Misalnya kayak waktu itu kan si Sastra Silalahi pernah main kesini Iya, juga kan. Dan dia kan udah pakai pelari culture dia. Nah kita ngomongin topik lari, tapi ada pelari Gen X mungkin yang nggak segitu kontennya. Tapi dia lari udah sampai ke mana? New Zealand segala macam. Roni ya itu. Roni, benar. Roni, Lawless. anak lolos juga. Jadi kita lebih ke bikin topik. Kita pengen tahu pandangan dari Gen Z dan Gen X itu sebeda apa. Dan milenial juga. Gitu. Tepuk tangan nih buat Rio malam ini. Terima kasih banyak loh. Bener bobot? Bobot ya? Bobot, daging semua. Thank you udah hadir di Midnight Live. Sama-sama, Semoga Bang. Terima kasih banyak. Arsenal dapat piala. Oke, gila sih. Akhirnya nanti kita buka puasa ya. Puasa mulu nih. Padahal belum maghrib nih. Berbukber jadinya. Thank you nih udah datang nih. Siap dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.